Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Rumah lelang. Xiao Yan perlahan keluar dari rumah lelang dan berdiri di pintu masuk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang agak gelap sebelum menghela nafas panjang. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju aula rumah lelang. Saya pertama-tama harus mendapatkan uang dan hal-hal yang telah saya tawar. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Ketika dia memasuki aula, Xiao Yan mengeluarkan kartu VIP kelas 2 dan menyerahkannya kepada seorang pelayan wanita. Setelah dia dengan jelas menyatakan tujuannya, dia dengan hormat diundang oleh yang terakhir. Tuan, mohon tunggu sebentar. Pameran lelang akan segera berakhir. Ketika saatnya tiba, yang bertanggung jawab akan membantu tuan ini mengumpulkan barang-barang yang telah Anda beli. Pelayan wanita meletakkan secangkir teh hangat di atas meja di samping Xiao Yan sebelum menarik diri sambil tersenyum dari kamar. Xiao Yan mengangguk sedikit dan memegang cangkir teh di tangannya. Dia menyerap sebagian kehangatan, tapi tidak meminumnya. Tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih berhati-hati di wilayah sudut hitam ini. Ini terutama terjadi di tempat lelang ini, di mana tampaknya adil, tetapi sebenarnya adalah tempat gelap yang berantakan total. Xiao Yan menutup matanya. Jarinya perlahan mengetuk meja. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum suara langkah kaki yang mendekat tiba-tiba dikirim ke dalam ruangan. Jari Xiao Yan secara bertahap berhenti dan dia membuka matanya untuk melihat tirai yang telah ditarik ke samping. Ada seorang pria tua kecil, kurus, tampak keriput, yang memimpin dua pelayan wanita saat mereka berjalan dengan penuh senyum. Tuan harus menjadi orang yang melelang 3 pil roh hijau, kan? Saya orang yang bertanggung jawab atas urusan di sini dan Anda bisa memanggil saya Supervisor Hu. Ketika lelaki tua itu melihat Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, dia berjalan ke depan dan berbicara dengan senyum masih di wajahnya. Yao Yan. Xiao Yan mengangguk pelan dan menjawab dengan lembut, Supervisor Hu, apakah pameran lelang sudah selesai? Ini telah berhasil diselesaikan. Supervisor Hu mengangguk sambil menyeringai saat tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang salah yang dapat membantunya mengenali identitas yang terakhir. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan seorang pelayan wanita dari belakang dengan cepat mengangkat piring perak di tangannya. Di piring perak ada kartu ungu emas dengan 5 garis warna berbeda yang digambar di atasnya. Kartu emas ungu berlapis 5 adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Dou Ling yang memiliki kualifikasi untuk mengelola dan menjalankan benua Dou Qi ini. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Menurut akal sehat, alkemis tingkat 3 juga memiliki kualifikasi ini. Tuan Yao Yan, harga 3 pil roh hijau, Anda dilelang adalah 2.700.000. Setelah dikurangi 10% sebagai biaya administrasi untuk pameran lelang, Anda akan mendapatkan 2.430.000. Mata pengawas Hu menyipit sampai hanya 1 garis saat dia tersenyum dan melanjutkan, kamu telah menghabiskan 1.200.000 untuk Flame Corganoderma dan 400.000 di api persegi terang, kuali. Anda akhirnya memiliki 830.000. Yang semuanya ada dalam kartu ungu dan emas ini. Hal-hal yang telah Anda beli ada di cincin penyimpanan ini. Pengawas melambaikan tangannya dan pelayan wanita itu menyerahkan piring perak kepada Xiao Yan. Ada sebuah kartu berlapis 5, ungu emas dan cincin penyimpanan biasa tergeletak di piring perak. Sungguh biaya administrasi yang tidak bermoral. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa setelah bekerja selama lebih dari setengah hari,
dia sebenarnya hanya memiliki kurang dari 1 juta koin emas. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menerima kartu dan cincin penyimpanan itu. Dia dengan hati-hati memeriksa Flame Corganoderma dan kuali Bright Square Fire sebelum akhirnya mengeluarkan keduanya dan menempatkannya ke dalam ring penyimpanannya sendiri. Itu benar, pengawas Hu, faksi mana yang berhasil menawar pil naga misterius Yin Yang pada akhirnya? Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan sembarangan karena penasaran setelah mengatur semuanya dengan benar. Benda itu akhirnya dilelang ke Sky Serpent Mansion. Supervisor Hu tidak ragu-ragu ketika mendengar pertanyaan Xiao Yan dan langsung menjawab. Bagaimanapun, banyak orang yang secara pribadi menyaksikan pelelangan. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, sepertinya berita itu akan menyebar ke separuh wilayah sudut hitam di sore hari. The Sky Serpent Mansion, ya. Alis di bawah jubah hitam bergerak-gerak saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Karena saya telah mendapatkan hal-hal yang telah saya bayar, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Selamat tinggal. Begitu dia mendapatkan jawabannya, Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat dia menangkupkan tangannya ke arah pengawas Hu dan pergi. Tuan Yan Xiao, mohon tunggu sebentar. Pemimpin kami tertarik pada Mister. Jika Tuan tidak keberatan, bisakah Anda bertemu dan mengobrol dengan pemimpin kami? Supervisor Hu tiba-tiba bertanya sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan hendak pergi. Xiao Yan sedikit mengernyit di bawah jubah hitam dan berkata dengan lemah, lupakan saja. Saya di sini hanya untuk menyingkirkan beberapa hal yang tidak dibutuhkan. Apa yang menyebabkan pemimpin Anda tertarik? Maaf, ada yang harus saya lakukan dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika saya masih perlu menjual sesuatu di masa depan, saya pasti akan datang mencari Supervisor Hu. Selamat tinggal. Dengan itu, Xiao Yan tidak menunggu pengawas Hu mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal. Sebaliknya, dia dengan cepat keluar dari aula. Supervisor Hu menyipitkan matanya sedikit saat dia berdiri di aula saat Xiao Yan menghilang dari pandangannya. Dia tidak bisa menahan untuk menyatukan alisnya. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan identitasnya? Suara samar tiba-tiba terdengar di aula. Supervisor Hu berbalik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh kokoh, yang duduk di kursi tempat Xiao Yan duduk sebelumnya. Mengikuti kemunculan pria ini, suasana aula tiba-tiba menjadi sedikit lebih tegang, menyebabkan pinggang pengawas Hu membungkuk cukup banyak. Pemimpin. Supervisor Hu buru-buru berkata dengan hormat setelah melihat pria paruh baya yang rambutnya sedikit putih, untuk saat ini, saya masih tidak bisa melihat melalui dia. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Berbicara secara logis, dengan bisa mengeluarkan 3 pil roh hijau, sekaligus, ada kemungkinan bagus bahwa dia adalah seorang alkemis, selain itu, kemungkinan tingkatnya cukup tinggi. Bagaimanapun, pil obat dari kelas, pil roh hijau, adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan kesulitan untuk memperbaiki. Aku telah memikirkan semua alkemis tingkat tinggi yang aku kenal, tapi aku tidak bisa mencocokkan sosoknya dengan alkemis tingkat tinggi yang aku tahu. Pria paruh baya sedikit mengernyit saat dia mengeluarkan, lembut. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang gelap, dingin, yang sulit untuk disembunyikan, kirim seseorang untuk mengikutinya dalam bayang-bayang. Pastikan latar belakangnya. Seorang alkemis tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pil roh hijau bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditemui. Cobalah yang terbaik untuk membiarkan dia bekerja untuk 8 gerbang kami. Jika itu benar-benar tidak mungkin, singkirkan dia dalam situasi yang sempurna. Karena dia tidak dapat digunakan oleh saya secara alami tidak dapat membiarkan orang lain mendapatkan manfaatnya. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi masalah. Iya.
Supervisor Hu buru-buru menjawab. Ah, pergilah dan selesaikan. Temukan beberapa orang yang lebih ahli dalam menyembunyikan ki mereka. Saya masih perlu secara pribadi membantu Sky Serpent Mansion melakukan pekerjaan administratif untuk pertukaran pil naga misterius Xinyang. Benda itu terlalu mahal. Jika bukan karena status penjual yang begitu kuat, apakah masuk akal jika sesuatu yang datang ke sini untuk dilelang untuk diambil dari kita? Pria paruh baya itu berdiri dan menampar bibirnya sebelum berjalan menuju bagian belakang aula. Dia tertawa dingin dengan beberapa keengganan. Pada dasarnya balai lelanglah yang menjual barangnya. Supervisor Hu berulang kali mengangguk. Dia menunggu sampai orang paruh baya menghilang sebelum dengan lembut melepaskan nafasnya yang tertahan dan diam-diam meninggalkan aula. Xiao Yan keluar dari rumah lelang dan pergi ke tempat 1000 obat terlebih dahulu. Begitu dia membeli bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual, 800 lebih dari 1000 dalam kartu ungu emasnya berkurang sampai lebih dari 200.000 tersisa. Xiao Yan bermain dengan kartu ungu emas di tangannya dan tidak bisa menahan tawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa setelah menghabiskan lebih dari setengah hari, situasi keuangannya telah kembali ke titik awalnya. Ah, sungguh tidak terduga bahwa saya masih orang miskin. Saat dia memikirkan bagaimana orang-orang itu menghabiskan sejumlah besar uang di rumah lelang, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata di celah antara dirinya dan mereka. Hati-hati, ada orang yang mengikutimu. Saya pikir seharusnya orang-orang dari 8 gerbang itu. Suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat yang terakhir melewati jalan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak. Dia kemudian berjalan maju dengan kecepatan tetap sekali lagi. Dalam hatinya, dia tersenyum dingin dan berkata, itu layak menjadi wilayah sudut hitam. Dengan kejujuran murah dari rekan-rekan ini, sebenarnya ada orang yang yakin untuk menyerahkan barang-barang mereka kepada mereka untuk dilelang? Jika ini terjadi di Kekaisaran MAMA, cepat atau lambat akan ditutup. Tidak ada pilihan. Di wilayah sudut hitam ini, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk menyelenggarakan pameran lelang semacam ini. Bagaimanapun, tempat ini benar-benar terlalu kacau. Yao Lao berkata sambil tersenyum, tapi kita tidak perlu memikirkan mereka untuk sementara. Saat ini kami tidak perlu terlibat terlalu banyak konflik dengan mereka. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Mari kita singkirkan orang-orang di belakang kita dulu. Setelah itu, kita harus pergi dan menanyakan tentang tempat di mana pemimpin sekte junior dari sekte darah tinggal. Kita bisa melupakan hal-hal lain, tapi kita harus mendapatkan potongan peta itu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Potongan peta itu memberikan lokasi Purifying Lotus Demon Flame. Itu wajar jika Xiao Yan berusaha keras untuk itu. Sudut mata Xiao Yan jalan di belakangnya di mana aliran manusia sangat bergejolak. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan terjepit ke jalan seperti hantu. Tidak lama setelah Xiao Yan melintas ke jalan kecil, beberapa sosok manusia juga buru-buru keluar dari pintu masuk jalan kecil itu. Tatapan mereka menyapu jalan, tetapi tidak menemukan sosok manusia. Dengan lambaian tangan, sosok manusia dengan tergesa-gesa menyebar, mencari ke semua tempat untuk mencari target yang telah menghilang. Ini berani mengikuti orang. Xiao Yan dengan mudah menepis orang-orang yang mengikuti di belakangnya dan tertawa dengan jijik di dalam hatinya. Dia mengganti pakaiannya dan berjalan-jalan di jalan, menghabiskan beberapa koin emas untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Karena identitas Fan Ling, dia tidak menyembunyikan gerakannya dan secara terbuka tinggal di hotel paling mewah di dalam kota tanda hitam. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai tempat tinggalnya. Untuk mengamati semua tindakan Fan Ling setiap saat,
Xiao Yan menyerahkan penginapan yang pernah dia tinggali sebelumnya, dan menemukan tempat tinggal tersembunyi yang berada tepat di luar tempat tinggal Fan Ling. Setelah pameran lelang hari itu berakhir, Fan Ling dan yang lainnya tidak segera meninggalkan kota tanda hitam. Sebaliknya, mereka beristirahat selama 1 malam dan keluar dari hotel pada sore hari keesokan harinya sebelum keluar dari Black Mark City. Saat Fan Ling dan kelompoknya meninggalkan Black Mark City, bayangan diam-diam mengikuti di belakang. Dia seperti gangren di tulang yang tidak bisa dihilangkan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Hei, maaf, tapi tidak ada yang bisa merebut barang-barangku. Saya tidak peduli jika Anda adalah pemimpin sekte junior. Bayangan hitam memotong melewati hutan saat tawa dinginnya yang samar perlahan bertahan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.